Hai semuanya, kenalin nama aku Wi Permata. Di sini merupakan ruang pembelian tiket seharga 2.000 dan di sini ada loker yang bisa kalian pakai untuk naruh barang bawaan kalian. Nah, di sini ada denah-denahnya. Nah, sekarang kita ada di ruang pengajar para Sofia. Pengajar Sofia itu ada 12 orang, 1 orang dari Indonesia yang udah ahli banget, udah lulus, dan 11 lagi dari orang Belanda, dan mereka mendapatkan hak cuti untuk pulang lagi ke negerinya nih, di Belanda. Oh iya, para pelajar Sofia saat berada dalam kelas itu bebas menggunakan baju dari asal dan adat mereka. Tapi ketika mereka pulang, mereka harus menggunakan seragam dari Sofia. Itu menandakan kalau mereka adalah siswa atau siswi dari pelajar Sofia. Nah, selanjutnya yaitu ada lonceng Sofia. Lonceng ini digunakan untuk mengatur aktivitas para siswa di Sofia. Bisa dibunyiin aja kayak gini. Nah, sekarang kita udah ada di ruang direktur Sofia. Kenapa ruang direktur Sofia itu dipisah? Karena direktur Sofia bertugas untuk menerima tamu dan juga konseling bagi para pelajar di Sofia. Atau singkatnya seperti menerima tamu dan mendengarkan curhatan para mahasiswa yang ada di Sofia nih teman-teman. Selanjutnya itu ada ruang media belajar para mahasiswa di Sofia nih teman-teman. Nah, zaman dulu para pelajar Sofia atau mahasiswa kedokteran Sofia itu menggunakan praktek mayat asli nih. Di sini juga ada rak-rak buku untuk mereka belajar. Nah, di sini ada tengkorak asli dari bangsawan di Eropa. Nah, kalian bisa lihat kalau kepalanya ini bisa pecah atau kebelah gini. Nanti di ruangan berikutnya aku akan ngejelasin kenapa dia bisa kebelah. Ini juga ada peta Hindia Belanda. Nah, sekarang kita udah ada di ruangan pengobatan tradisional. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia itu belum ada dokter nih teman-teman. Makanya mereka percaya dengan pengobatan tradisional. Seperti dukun, yaitu ada dukun pijat, dukun melahirkan, dan juga ada dukun kintanan. Nah, pada zaman dahulu itu pengobatannya seperti ada jamu dan lain-lain. Nah, di sebelah sini itu ada gading dan pipisan untuk menggiling dan mendapatkan seperti jamu nih. Gimana sih proses penggilingannya? Proses penggilingannya itu kayak begini teman-teman, kayak mengucek baju lah gitu kan. Kalau zaman sekarang itu untuk ulekan nih. Terus di sini nih kalian bisa lihat itu ada tempat untuk penyimpanan obat-obat. Nanti aku akan lihat lebih detailnya nih. Terus zaman dahulu itu juga ada timbangan-timbangan seperti timbangan miligram itu biasa digunakan untuk menimbang bubuk nih, sedangkan timbangan kilogram itu untuk menimbang jamu, dan timbangan gram itu biasanya untuk membuat kapsul-kapsul nih teman-teman. Nah, kan kalau zaman dulu itu kitanan itu menggunakan pisau, bambu atau batu. Kalau zaman sekarang kita udah menggunakan laser nih. Nanti alat-alat kitanannya akan aku kasih lihat ya. Nah, ini ada kotak penyimpanan obat tapi dari suku Dayak. Ini juga ada kotak penyimpanan obat atau disebut dengan botega, ini dari suku Jawa. Ini juga. Nah, selanjutnya ada gadik dan pipisan jamu. Ini seperti zaman sekarang kayak seperti ulekan, cuman gimana sih proses penggunaannya? Proses penggunaannya seperti itu teman-teman, digiling. Nah, ini digunakan untuk mengeluarkan bahan jamu sehingga mudah untuk diambil dari saat patinya. Ini alat-alat yang digunakan oleh dukun kitanan untuk sunatan zaman dulu nih. Ada menggunakan nasi bambu, pisau, dan juga batu. Ini alat-alat yang digunakan oleh dukun persalinan pada zaman dahulu. Di sini ada peralatan magic. Ini dipercaya untuk menolak bala. Nah, di sini ada keris Nyai Brojol yang dipercaya untuk mempermudah ibunya melahirkan nih. Terus di sana ada keris Kiamong yang dipercaya untuk mengusir roh halus.
Ini dia ada timbangan-timbangan yang digunakan pada zaman dulu. Ini ada timbangan kilogram untuk mengukur jamu, ada timbangan analitis, ada timbangan ukuran gram untuk membuat tablet atau kapsul, dan ada timbangan miligram nih untuk bubuk. Nah, sekarang kita ada di Junhun dan Kina. Nah, Franz Wilhelm Junhun adalah seorang botanikus asal Jerman yang berperan besar dalam produksi kina sebagai obat malaria nih. Sekarang kita udah ada di ruangan Sekolah Dokter Jawa. Dulu terbentuknya Sekolah Dokter Jawa ini untuk mengatasi wabah-wabah penyakit yang ada di Pulau Jawa nih teman-teman, atau di Nusantara. Tapi Sekolah Dokter Jawa ini dikhususkan untuk orang-orang Jawa karena letaknya waktu itu berada di Pulau Jawa. Tapi akhirnya masyarakat umum bisa menggunakannya di Nusantara. Nah, seleksinya itu sangat ketat, dari mulai membaca, menulis, dan lain-lain sangat diperuntukkan untuk bisa menjadi mahasiswa kedokteran di Sekolah Dokter Jawa ini. Alat-alat kedokteran yang digunakan di sini juga cukup lengkap nih teman-teman. Nah, ini ada dandang untuk mensterilkan yang habis dipakai. Nah, ini ada alat elektroradiografi untuk mencetak alat grafik denyut jantung ini. Ini ada tempat penyimpanan kain kasa, tempat penyimpanan peralatan, ada tempat penyimpanan jarum suntik, alat pelapis, dan banyak lagi. Nah, kalau teman-teman ingat, tadi pas di depan itu aku bakal ada bilang kalau ada kerangka manusia yang kepalanya itu dibelah dua gitu kan. Nah, ini alat pemecah kepalanya. Jadi, kepala kita dipenggal. Nah, lehernya itu ada di atas, kepala kita tuh di bawah. Ini tuh sebenarnya ada pisaunya, cuman dianggap membahayakan untuk para pengunjung, akhirnya dicopot ya teman-teman. Ini wabah penyakit zaman dulu. Yang akhirnya ngebuat dibentuknya Sekolah Dokter Jawa ini. Ini ada Direktur Sekolah Dokter Jawa. Nah, dokter yang udah lolos itu akan mendapatkan ijazah seperti ini teman-teman. Sekarang kita berada di ruang Stovia. Nah, ini ada foto dokumentasi pada saat itu para pelajar Stovia belajar di luar ruangan. Nah, ini juga ada orang-orang yang seperti biasanya kalau sekarang ngasih kita biaya untuk membuat bangunan lagi nih, yaitu ada J. Nieuwenhuis, P.W. Jansen, dan H.C. van den Horner. Maaf ya kalau misalnya kata-katanya salah penyebutannya. Nah, ini ada replika jasa Stovianya nih. Kalau tadi itu jasa kedokterannya, ini jasanya. Nah, ini ada alat ronsen untuk zaman dulu yang disebut dengan alat Röntgen, tapi ini cuma bisa setengah badan nih. Nah, di sini itu nanti diisi kertasnya ukuran cuma segini teman-teman. Selain untuk ronsen, ini juga bisa untuk mengukur tinggi badan. Di sini juga ada lampu operasi, suction, busi rektum, LH, dan lain-lainnya. Ini adalah peralatan yang digunakan pada untuk kedokterannya. Selain dandang yang tadi, juga ada kuster yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang udah digunakan oleh para dokter. Ini juga ada alat bantu pernapasannya. Gimana sih cara kerjanya? Ini itu diputar sampai atas. Nah, nanti ketika oksigennya habis, dia akan turun ke bawah nih teman-teman. Nah, masing-masing para pelajar Stovia itu akan mendapatkan tas besi peralatan praktek kedokter ini. Terus ini juga ada alat kerangka, buku-buku kedokteran zaman dulu. Nah, ini ada hasil karya para mahasiswa kedokteran nih. Di sini mereka dituntut untuk bisa menggambarkan apa aja yang udah mereka pelajari. Mereka juga dituntut untuk bisa menggambarkan peta, karena nanti setelah mereka lulus, mereka akan ditetapkan di mana di mereka itu menggambar petanya. Nah, sekarang kita masuk di ruang kelulusan para dokter, yaitu ada dokter perawat perempuan kita, yaitu disebut dengan Mary Thomas. Nih. Selanjutnya itu ada dokter kedua perempuan kita, disebut dengan Anna Adeline. Nah, Profesor Dr. Jonas Andreas ini merupakan dokter kejiwaan pertama nih teman-teman. Ini juga ada lulusan Stovia pada tahun 1902 sampai 1926. Nggak semua namanya ada karena ini udah penuh.
Ini juga ada beberapa foto-fotonya. Ini adalah ruangan Budi Utomo. Di ruangan inilah mereka untuk mengusulkan pendapat dan setuju agar dibentuknya komunitas organisasi Budi Utomo untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Di sini untuk para mahasiswa yang daftar akan tinggal di ruang asrama Sofia ini, teman-teman. Mereka yang udah daftar, mereka akan tinggal atau tidur di sini, dan mereka hanya diperbolehkan membawa satu koper ini. Mereka akan mendapatkan lemari, tempat tidur, dan lain-lainnya. Ini juga tamannya, banyak banget pohon-pohon dan asri banget udaranya dan sejuk. Beberapa ruangan di sini juga udah dijadikan kantor nih. Nah, ini pasti kan akan bertanya-tanya kok ada ruangan yang kosong. Nah, ruangan kosong ini digunakan untuk nanti kalau adanya pameran nih, teman-teman. Ini anak-anak yang lagi teater Nusantaranya. Selanjutnya kita ada di ruangan yaitu ada para pengurus Budi Utomo. Ini ada ketua Budi Utomo. Ada kongres. Maaf ya teman-teman, ini agak berisik karena tadi kita deket banget sama ruangan teater Nusantaranya. Nah, ini juga ada Dr. Wahidin yang dia yang menyerukan untuk membuat organisasi ini, teman-teman. Nah, ini ada ruang kelas pada zaman itu yang digunakan untuk para pelajar Stovia. Nah, ini kalau kalian mau nyoba dulu gak apa-apa. Nah, ini ceritanya lagi ada yang nanya nih. Kenapa sih kok ini bahasanya pakai bahasa Belanda bukan bahasa Indonesia? Nah, pada zaman itu ada 12 pengajar, satunya dari Indonesia, 11 lagi dari Belanda. Nah, satu itu digunakan untuk penerjemah dari Belanda nih, karena nggak semua pribumi bisa menggunakan bahasa Belanda. Ini sekarang kita ada kayak di rangkumannya itu, yaitu ada tokoh pendidikan bangsa, Ki Hajar Dewantara, Dwi Sartika, Raden Ajeng Kartini. Terus ada juga nih munculnya elit baru pada masa pergerakan nasional. Ada ragam pendidikan, yaitu ada pelajaran Europese Legira School. Ada ruang bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Nah, ini tuh ada penyimpangan politik etis nih, yaitu ada emigrasi, dan edukasi. Cuman yang paling penting itu edukasi. Karena apa? Karena dia itu membahas tentang pendidikannya nih, teman-teman. Ini juga ada politik etisnya. Ada Douwe Dekker, Theodor van Deventer. Nah, ini juga ada buku Max Havelaar yang ngebahas kekejaman pada zaman dulu nih. Nah, ini yang paling depan itu disebut dengan gold, yang paling belakang disebut dengan duit nih. Makanya kalau zaman sekarang Indonesia bilang uang itu adalah duit, itu kita menggunakan dari bahasa orang Belanda, teman-teman. Gold ini bisa membeli 1 karung beras. Nah, gold dengan duit itu perbandingannya 1:10 nih. Nah, ini ada lukisan yang menjelaskan tentang masuknya modal swasta ke Nusantara. Nah, sebelum video ditayangkan, aku udah ngupload satu video tentang Museum Bahari nih. Kalau kalian mau lihat detailnya, itu bisa di video itu. Nah, ini juga ada meriam lagi yang digunakan VOC. Ini ada jalur kedatangan bangsa Eropa. Nah, ini ada rempah-rempah nih yang zaman dulu disebut dengan black gold karena mahal banget, tapi dia bukan emas. Ada lada, cengkeh, pala. Nah, di sini kalian bisa buka juga. Ini ada lada, ada kapur, ada kayu, pala, cengkih, lada, dan lainnya. Kalian bisa lihat di Museum Bahari ya. Nah, ini ada peta gede banget ya, teman-teman. Nah, ini petanya itu kalau yang garisnya warna kayak biru itu jalan laut dagang Asia, kalau yang warna merah itu jalan laut dagang Eropa.
Nah, terus kalau yang kayak ada warna-warna kuning gini nih yang gede-gede itu daerah kerajaan lain. Kalau warnanya kayak merah bata itu daerah pengaruh VOC. Kalau warna hijau itu daerah rempah-rempah nih, tuh banyak banget. Terus kalau yang warna pink itu daerah pengaruh Belanda nih pada tahun 1824. Ruangan terakhir itu ada ruangan audio visual. Yang bisa buka. Nah, dalamnya tuh kayak teater. Nih, nanti kita kayak nonton film ya teman-teman. Nanti filmnya apa yang ditontonin aku kasih tahu ya. Gedung dan megah menempati areal yang cukup luas, pernah dipergunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Awal berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini ada kaitannya dengan pemberantasan berbagai penyakit menular, tipes, kolera, disentri, dan lain-lain yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 1847. Wabah penyakit tersebut tidak dapat diberantas oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda yang jumlahnya terbatas. Begitu juga dengan cara pengobatan yang telah ada pada waktu itu. Di sini juga kalau kalian nggak ngerti dan kalian minta diguidein, itu kalian bisa, dan tiket masuknya itu harga 2.000 doang ya teman-teman. Jadi kalau kalian minta diguidein dan minta lokar, itu nggak akan ada tambahan cas lagi. Sekian video dari aku, semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman dan ikut melestarikan museum yang ada di Indonesia nih. Apalagi dari museum terdekat yang berada di lokasi Jakarta.